Karena kalau bukan karena Rasulullah, ya, siapa lagi yang kita harapkan? Cintanya manusia sebatas dunia, tapi ketika diangkat lupa semuanya. Tapi bagi Rasul, cintanya dari dunia sampai ke akhirat. Karena tidak ada lain, mari kita gapai cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita baca Fatihah buat guru-guru kita, orang-orang tua yang sudah jalan bangsa, juga buat teman kita, juga tentunya buat keluarga kita semua, masyarakat. Ada yang belum sehat ya, mau lagi musim ini Pak, musim apa ya? Penyakit ya, banyak sakit, Allah angkat penyakitnya, memberikan kesembuhannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrimiz zulmi wal amri bi raddil mazalim. Bab menjelaskan tentang haram berlaku zalim dan perintah untuk mengembalikan hak orang yang kita zalimi. Ini kajiannya tentang kezaliman, Pak. Zaliman. Apa itu zalim, Pak? Zalim itu tindakan aniaya yang merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain. Tindakan aniaya yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Itu salah satu pengertiannya. Ada juga pengertian yang lain. Lawan zalim itu adil. Apa maknanya? Adil. Jadi zalim itu waktu syai bi ghairi mahallihi. Jadi melakukan sesuatu, meletakkan sesuatu ya di luar proporsinya. Itu zalim. Kalau adil waktu syai bi mahallihi, meletakkan sesuatu di tempatnya. Contoh, kita punya sepatu harganya mahal 1 juta. Sepatu harganya taruh mana, Pak? Kalau dipakai di kaki, harganya yang 200.000 di kaki, yang harganya 2 juta di kaki, yang harganya kayak kota Dewan, kalau yang sampai puluhan juta, pakainya di mana? Di kaki. Tetap nggak mentang-mentang di harganya mahal ditaruh di pala. Ya, itu namanya apa? Adil. Adil itu meletakkan sesuatu sesuai proporsi. Adil. Zalim kita kalau meletakkan sesuatu nggak sesuai proporsinya. Peci di mana? Taruh di mana? Pala. Jangan mentang-mentang harganya 50.000 kita taruh kaki. Itu zalim kita. Ya, seperti itu. Ini lawan zalim itu adil. Qala Allah Ta'ala ma liz-zalimina min hamimin wala syafi'in ta'. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang zalim itu tidak mempunyai teman setia seorang pun. Wala syafi'in ta', dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Tidak ada syafaat, baik di dunia dan akhirat. Zalim itu Pak, jangan lagi orang yang dizalimi, kita yang zalim lagi itu gak suka dengan kezaliman. Ada penjahat, tolong motor, itu perlakuan zalim. Dia senang nggak kalau motornya tolong? Gitu ya. Orang zalim aja nggak
Yang ada ya tolong minum udah. Ya nanti itu di dunia udah susah, apalagi di ya akhirat. Makanya jauhin perbuatan zolim. Ini kira-kira kita banyakkan mana perbuatan kita? Kezoliman atau kebaikan? Mengukur diri deh. Nah, kezoliman ini hadirin sekalian, salah satu tindakan atau perilaku yang sangat Nabi kita hindari. Nabi kita tak mau sedikit pun ada kezoliman yang beliau lakukan. Mencontohkan kepada kita umatnya, jangan, karena kezoliman itu apa? Nanti itu memberatkan kita. Makanya sebelum baginda Rasulullah SAW meninggal dunia beberapa saat ya, waktunya nggak lama, beliau sebentar lagi apa? Udah berakhir Pak, dakwanya selesai. Ini kayak gini nih, habis sholat beliau pidato kepada jamaah, wahai kawan-kawan semua, sahabat dulu jamaah sekalian, sekiranya di antara kalian pernah di mana saja aku zolimi atau merasa aku zolimi, saat ini juga kata Rasulullah, silakan kau kisos aku, bayar kejoliman yang apa yang aku lakukan pada kalian, silakan siapanya saat ini juga kata Rasulullah. Nabi kita aja ada orang ya diminta kepada sahabat tuh, siapa yang pernah merasa aku zolimi saat ini juga, hari ini juga datang kepadaku, kisos aku, balas tuh kejoliman saya. Orang baik banget ya, pemimpin kita Rasulullah, orang baik, anak kita terpuji, ngomong gitu Pak. Bagaimana kita yang diterima kan? Nah, saat ngomong kayak gitu Pak, diri seorang sahabat bernama Ukasyah, saya ya Rasulullah, kata Ukasyah, waduh, saya pernah Pak engkau lakukan kezaliman padaku, kata Ukasyah. Ini Abu Bakar, kalau itu Umar, waduh, pasal luar biasa, harap Pak. Teganya kok Rasulullah SAW ini, sahabat semua kaget. Orang sebaik Rasulullah masih ada apa? Masih ada kejoliman. Ukasyah tuh, apa? Sini Ukasyah. Apa kejoliman yang pernah aku lakukan padamu? Apa kata Ukasyah, ya Rasulullah? Pada saat terjadi peperangan, aku di belakang tanpa sengaja cambukmu apa? Karena mengenai pundakku, sakit Allah. Ya Rasulullah, sakit pundak saya. Hari ini juga saya ingin membalas, saya ingin cambuk kau itu. Coba. Untuk Abu Bakar, Umar, Pak. Ukasyah bagaimana itu Rasulullah? Mengapa kau sakit begitu? Mengapa kau kisah sekali? Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Ukasyah, kalau memang aku pernah melakukan kezaliman seperti itu, aku siap menerima kisos saat ini. Cambuk aku, pukul pun aku. Itu kata Rasulullah. Ya Allah, makhluk paling mulia ketika dikatakan ada keburukannya, punya dosa, itu silakan. Apa semuanya berapa? Nangis apa? Dibuka baju Rasulullah SAW. Di mana letaknya? Ya, kita bilang pulang. Ya Allah. Sahabat satu orang berkali-kali Pak, semua yang menangis. Dibuka. Silakan Ukasyah. Saat dibuka pundak Rasulullah SAW, apa yang dilakukan Ukasyah? Beliau mencium pundak baginda Rasulullah SAW. Salli wa sallim. Ya Rasulullah, kata Ukasyah, engkau adalah makhluk paling mulia, pemimpin paling mulia, akhlak paling tinggi. Enggak mungkin
mungkin kau melakukan keburukan seperti ini. Ya Allah, aku bersaksi ke orang baik. Dipeluk bekas oleh Rasulullah, bekas engkau min ahli jannah, engkau termasuk orang yang ahli surga. Allahumma shalli wa sallim. Sahabat semua memeluk bekas Allahumma shalli wa sallim. Ini Pak, luar biasa pemimpin kita, baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, jangan sampai ketika Allah memanggil kita masih ada titik-titik kezaliman yang kita lakukan, masih ada dendam-dendam dari manusia kepada kita. Jangan sampai ini. Ya, saya nggak bisa ngomong kalau apa, kalau sampai bercerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akhlak mulia baginda kita yang mengajarkan tentang bagaimana berlaku baik kepada manusia. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kata Nabi, takutlah engkau kepada kezaliman, maka sesungguhnya kezaliman itu menjadi apa? Kegelapan di hari kiamat. Wah, kalau kita melakukan kezaliman, gelap kita gelap. Gelap enak nggak? Kemarin mati lampu ya, bentaran doang, sebentar mati lampu. Kita udah nyari-nyari lilin, ada yang hidupin HP, gelap banget. Apalagi kalau kita berbuat zalim sama orang, itu gelapnya sampai ke yaumil qiyamah, di kuburan, membawa kegelapan. Gelap kuburan itu, walaupun kita dibantuin orang sekampung baca tahlil, dibantuin orang sekampung baca qul, kalau kezaliman masih ada melekat dalam diri kita, gelap kuburan itu. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, apalagi kalau sudah sampai di hari kiamat, mau ngapain lagi kita? Makanya ketika hidup-hidup ini saatnya kita melepaskan semua kezaliman yang kita lakukan, sampai ketika Allah memanggil kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu udah gak berat. Mengapa orang meninggal dunia itu berat? Karena masih ada sisi kezaliman dalam dirinya. Ada yang nangis, kayak sedih, berarti mau meninggal. Itu belum bisa melepaskan dunianya. Kapan kita meninggal dunia? Saat. Dan jangan mikir ketika udah mati terus susah. Kesempatan kita untuk melepas itu ya ketika sekarang masih hidup. Kalau ajal sudah tiba, saat itu udah nggak bisa ngapain. Banyak Pak orang-orang yang lalai, telat, akhirnya ketika malaikat Israel datang baru pengen apa? Pengen melepas kezaliman. Itu kan digambarkan dalam Al-Quran banyak. Bagaimana Fir'aun ketika berbuat zalim, datang Nabi Musa suruh bertaubat, udah nggak mau. Tapi ketika sudah diazab, sudah mendapatkan musibah, baru berkata, "Qala apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun." Ya Musa, saya jangan beriman kepada ya Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Kata Allah, kemarin kemana aja Pak? Kemarin kemana? Telat. Gitu Pak. Jangan sampai ya, semoga kita termasuk orang yang nggak telat. Ya, keburukan kita adalah sekalian, kita sering menunda-nunda taubat, menunda-nunda menghilangkan kezaliman kita. Nah, pas kita datang nggak, masih banyak dosa-dosa kita ya Allah.
kita bisa berguru. Dengan kita berbanyak sedekah, dosa kita bisa terampuni. Dengan kita banyak sholawat, Allah ampuni dosa kita. Dengan kita banyak berwudu, dosa-dosa kita juga berguru. Banyak cara. Cuma kalau kaitannya dengan hakul adami, yang berkaitannya dengan masalah manusia, itu kita datangin orangnya kan, kita minta maaf. Ini jangan sampai Pak kita punya salah, kita nggak bakal sempat minta maaf sama orang yang kita zalimi. Makanya kesempatan Idul Fitri itu luar biasa. Ya, kita datang ke orang-orang, gitu ya. Datang aja, minta maaf tuh kenapa? Ya namanya lagi hilang, yang masih muda mungkin emosian, pernah gimana atau apa. Jadi di situ, insyaallah Allah ampuni dosa-dosa kita. Jangan sampai apa? Zaliman masih kita bawa menjadi zulumatul yaumal qiyamah. Wattaqus suha, dan takutlah kamu kepada sifat pelit, kikir. Fa inna suha ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya sifat kikir itu membinasakan ya orang-orang yang telah dahulu. Kenapa Pak pelit bisa membinasakan orang? Kita pelit nggak Pak? Kalau ada, kita punya duit, ganteng kita, ada 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000. Itu yang kita keluarin mana? Gitu kan? 2.000-nya ada dua, yang satu masih segar, satu lungsek. Yang mana itu 2.000? Ya, lungsek juga. Itu Pak. Padahal kalau kita keluarkan yang merah dan yang 100.000, ya, itu sebenarnya harta kita yang abadi. Itu harta ngomong Pak. Yang tadinya saya itu binasa, yang tadinya saya itu hilang, sekarang apa? Jadi kekal. Yang tadinya nggak manfaat di akhirat, setelah disedekahkan jadi manfaat. Harta ngomong, cuman kita enggak dengar. Gitu ya. Makanya baru tak sifat-sifat ini. Orang kalau udah punya sifat ini, itu jauh dari takwa. Jangan ngomong apa semua takwa, tapi orang masih boleh takwa. Karena salah satu ya syarat kita di dalam takwa, alladzina yunfikuna amwalahum bis-sarra'i wal dharra'i. Kita infakkan harta kita ya dalam apa? Lagi lapang maupun lagi sempit. Orang takwa. Sedekahnya itu walaupun kalau lagi banyak duit, nggak punya duit apa? Sedekah. Lagi punya duit, sedekahnya banyak kan. Tapi nggak punya duit, nggak iya mau punya di mana? Ada 5.000. Harus dilatih terus Pak. Nafsu itu dilatih terus. Kadang kalau kita nggak kuat, latihan Pak. Kita nggak punya duit. Lagi nggak punya duit di sana. Terus datang anak yatim nggak punya duit juga. Belum makan, itu kita kasih nggak Pak? Kagak ya. Itu kita harus bisa mengasih Pak. Ya Allah, saya udah punya duit. Datang orang apa? Minta duit. Orang butuh banget. Orang yang latihan takwa Pak, mau mencapai derajat takwa itu dikasih Pak Allah. Dari mungkin saya mah baru belum makan 5,5 hari, ini belum makan 3 hari. Ini anak Rasulullah. Rasulullah kenapa? Lagi gak punya duit
Ya, engkau maha kaya. Insya Allah kalau saya berikan harta saya di jalan kau yang engkau akan nantikan. Dan ini yang udah jelas. Kata dalam hadisnya kayak gitu kan. Setiap pagi ada malaikat yang datang ke rumah kita. Yang satu doain, satu nyumpahin. Ya kan ya? Iya. Kalau kita suka jarinya, suka berinfak, kata malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ini orang suka jarinya, ganti kasih lagi. Malaikat yang doain, Pak. Dengar nggak? Kita nggak dengar. Tapi malaikat doain kita, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ini orang muda sedekah, orang muda jarinya, ya, berikan ganti yang lebih baik. Makanya ini ada namanya sedekah subuh. Udah sedekah subuh, itu malaikat langsung doain. Diganti, Pak, yakin nggak? Yakin, terus yakin, pasti. Kalau doa malaikat, masalahnya kita enggak. Waktu mengungsikan talapak, kata malaikat, ya Allah tuh orang yang begini hartanya biar habis. Bahasa kita gitu. Ya, katanya biar supaya malaikat. Jadi orang yang suka sedekah itu akan bertambah, orang yang pelit akan sembuh. Itu rumusnya. Makanya perbanyak kita sedekah, ya. Dan nggak ada, Pak, ceritanya orang yang suka sedekah duitnya habis, nggak ada. Pasti bertambah. Ini baru satu hadis sudah menemankan. Satu hari ini, Pak, di Madinah pernah terjadi kekeringan, pada susah air sumur pada kering semua. Ada cuma satu, itu kita ngambil air dari sumur Yahudi, namanya sumur Rumah. Kalau dari Masjid Nabawi sekitar 3,5 kilo. Kalau dari Masjid Ibrahim sekitar 1 kilo. Itu ada sumur namanya sumur Rumah namanya. Yang punya orang Yahudi. Cuma kan yang orang Yahudi pikirannya apa? Bisnis. Kalau lo mau air ini pengen minum, bayar. Cuma mahal. Tukang jualan, Pak. Ya, barang lagi susah dia, Pak. Yang lain nggak ada. Belum. Walaupun mahal, tetap dibeli, gitu ya. Waduh, ini Sayyidina Utsman melihat, wah, nggak beres ini nggak beres ini. Orang tuh pada punya duit, pada kesusahan, ini orang yang dia mengambil. Ya datang ke orang yang tersebut, rencana apa? Pengen bayarin itu sumur mau dibayarin, mau nggak? Mau, cuma apa? Harganya mahal banget. Gak enak aja lu. Kalau mau bayar berapa? Harganya mahal. Emang dasarnya Sayyidina Utsman pedagang kawakan, bisnismen, udah gitu dia. Ini dah, kata gitu. Saya beli sumur ini apa? Separuh. Gitu ya. Saya bilang bangunin separuh. Jadi hari ini giliran saya jualan, besok hari besok giliran kamu jualan gitu. Jadi sumurnya kita bagi-bagi. Kata ya orang yang beli, oke, kalau begitu ini harga tinggi, Pak, dibeli juga. Cuman besok Umar, Utsman, besok giliran orang yang beli. Nah, ini dah, oke. Setelah jadi, kata Utsman, wahai kaum muslimin yang butuh air, ya silahkan ambil tuh air sumur. Cuman hari Senin misalnya gitu, itu giliran Senin, Pak, orang muslim pada ngambil air banyak. Wah, giliran masak, giliran Yahudi, ada yang beli nggak? Enggak. Karena
otaknya itu buat bisnis keren. Yakin? Keren ya, bisnis. Udah kaya, beliau ini apa? Nggak pikir, orangnya dermawan. Ya, itu sampai sekarang sumurnya masih ada Pak. Sumurnya sampai masih ada. Ini sumurnya apa? Usman bin Affan diwakafkan Pak. Orang udah meninggal, tapi masih apa? Galang terus ke sumur. Kebun kurma galang terus. Bahkan hasil dari sumur, hasil dari kebun kurma dibeliin buat hotel-hotel, buat jamaah haji pada tinggal. Hasil dari hotel ditabungin dengan tabungan rekening Usman bin Affan. Orang yang udah meninggal punya rekening. Terus itu buat bangun masjid, buat sedekah orang miskin, orang fakir, orang itu dari Usman bin Affan. Orangnya udah meninggal ribuan tahun yang lalu, tapi masih punya rekening. Kita yang masih hidup punya rekening. Coba itu. Kenapa ini tadi? Sayyidina Utsman ya menjalankan ini. Wattaqus suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum. Kalau kita pelit, pikir itu apa hancur. Ya. Hamalahum ala an sababu dimahum. Kalau udah pelit, udah pikir, ya itu membawa pertumpahan darah Pak. Orang berperang gara-gara apa? Miskin. Ya orang-orang pada apa? Pertumpahan darah orang-orang tadi pelit. Ya tadi itu kalau misalkan nggak ada Utsman, ya gara-gara sumur berapa? Tapi karena ada beliau, ya alhamdulillah Pak, terselesaikan. Wastahallu maharimahum. Orang kalau udah pelit menghalalkan yang haram. Banyaklah contohnya Pak. Satu lagi Pak ya. Tiga lagi satu lagi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan tadunna huquq ila ahliha yaumil qiyamah hatta yuqal dari syatil jarjai min syatil qabr. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, nanti Pak di hari kiamat ya itu kata Rasul hak-hak kita itu akan ditunaikan. Orang yang dizalimin itu nanti di hari kiamat. Hatta yuqadu lisyatil jaldah min asyatil qurma. Sampai nanti kambing yang punya tanduk sama yang enggak punya tanduk ini nanti kata Rasulullah diminta pertanggungjawaban. Waktu di dunia ada kambing yang enggak punya tanduk diseruduk sama kambing yang punya tanduk. Itu nanti di akhirat tuh kambing yang punya tanduk disuruh seruduk sama apa? Sama yang tadi punya tanduk. Dulu di dunia pun diseruduk gitu ya. Tapi itu Pak, kambing kan itu bahasa hari kita. Hal sekecil itu aja nanti dipertanggung. Ya Allah, kita berlindung Pak ya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan kita masih dikasih umur ya, panjang Allah. Ayo perbaiki diri kita, bersihkan hati kita biar sampai lebih mengikuti Rasul. Kali kalau Rasul ketinggian dan kita mengikuti akhlak guru-guru kita aja dah. Guru-guru kita kenalnya ya, biar jadi apa? Kita orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masih banyak pada menunda dan ya mau beraktivitas ini saja yang dapat kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan membawa berkah buat hidup kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحيم اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتحميدنا وذكرنا وقراءتنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi
Hah? Yang gaji tukang sayur tuh. Oh, wow. Sambal lagi. Terima kasih.